Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau pada hari ini Senin tanggal 27 Januari tahun 2025 bersama dengan saya Pendeta Kuster Tirambang, pendeta yang melayani di Jemaat GKI Gohong Resort GKI Pulang Pisau. Bapak Ibu Saudara, adapun nas yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terdapat dalam Kitab Yeremia pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dengan perikop pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak belajar dari firman-Mu. Berkuasalah Engkau melalui Roh-Mu untuk menuntun dan membimbing kami, agar kami dapat merenung dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kami untuk bekerja dan berkarya hari ini, dimanapun kami berada dalam tugas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Pakai hamba-Mu melayani firman-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, para pendengar dimanapun berada, manusia memiliki sifat yang cenderung senang ketika dipuji atau ketika disanjung, atau senang ketika mendengar ungkapan kata-kata yang manis dan tidak menyinggung perasaan. Hal itu menjadi hal yang sangat manusiawi dan wajar dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya sifat seperti itu tidaklah selalu baik bagi kehidupan kita. Karena pujian, sanjungan, kata-kata manis itu bisa membuat seseorang menjadi lupa akan kekurangan, kelemahan, bahkan kesalahan yang ia lakukan. Sehingga pada akhirnya hal tersebut bisa memunculkan atau menumbuhkan sifat-sifat ego yang lebih kuat secara tidak terkendali dalam kehidupan seseorang. Selalu merasa kuat, selalu merasa benar, dan selalu menganggap orang lain salah, dan seterusnya. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita sebenarnya membutuhkan nasihat, kritik, atau kata-kata keras sekalipun, tergantung bagaimana kita memaknai dan memahami kritik, teguran, nasihat, atau kata-kata keras yang ditujukan kepada kita sesuai konteks yang ada. Jika memang kata teguran, kata nasihat, kata peringatan itu disampaikan dengan tujuan untuk memperbaiki sesuatu yang salah, boleh jadi kita lakukan, maka hal itu bukan hal yang salah sesungguhnya, tetapi sebaliknya, justru hal itu menjadi hal yang baik untuk memperingati kita, untuk menuntun kita, untuk membawa kita mengkoreksi keadaan kita menjadi lebih baik di saat-saat yang akan datang. Bapak Ibu, para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau dimanapun berada, konteks nas saat ini atau teks nas ini berbicara tentang bagaimana sikap Raja Yoyakim yang menolak teguran dari Tuhan melalui Baruk, juru tulis Yeremia, yang diperintahkan oleh Yeremia berbicara memperingati umat atau raja agar mereka segera bertobat dari segala kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Bagaimana di sini kita memperhatikan Raja Yoyakim merespon dengan penolakan. Apa efek dari penolakan yang dilakukan Raja Yoyakim terhadap nubuat Yeremia yang disampaikan Baruk yang datang dari sebuah firman dan peringatan Tuhan? Maka hal itu tidak menjadi hal yang baik bagi kehidupan umat Tuhan. Hal itu akan semakin memperberat kehidupan umat Tuhan, bahkan mempertajam pelanggaran-pelanggaran mereka di hadapan Tuhan,
membawa mereka dan mendudukkan mereka pada sebuah penghukuman yang berat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau di mana saja berada, dari bagian nas ini kita dapat belajar dan mengambil hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Di antaranya kita dapat belajar supaya kita tidak anti pada teguran, pada nasihat, pada peringatan ataupun kata-kata keras yang disampaikan kepada kita untuk satu perbaikan bagi kehidupan kita apabila kita melakukan kekeliruan, kesalahan, sehingga kita akan semakin menjadi lebih baik. Kedua, mari kita melihat bahwa tidak semua kritik, saran, nasihat itu tujuannya menjatuhkan kewibawaan kita, menjatuhkan kehormatan kita. Tetapi justru itu akan semakin memperkuat kita untuk memiliki integritas dalam kehidupan ini. Yang ketiga, setiap kita mendambakan sanjungan, pujian, ataupun kata-kata manis, tetapi jangan kita terlena dengan hal itu. Kalaupun kita menerima itu, maka hal itu akan menjadikan kita semakin baik dalam kehidupan ini. Menjadikan kita menjadi orang yang memiliki sikap rendah hati, tidak sombong, tidak merasa lebih kuat dari yang lain. Bapak Ibu, 3 bagian ini tentu menjadi tuntunan bagi kehidupan kita, terutama dalam kita menjalani setiap tugas tanggung jawab pengusaha pekerjaan kita, terutama sepanjang hari ini, hari yang disediakan Tuhan, hari yang menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita senantiasa melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami agar kami memiliki kerendahan hati dalam kami menjalani setiap tugas maupun tanggung jawab maupun segala pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, terutama pada hari ini. Agar kami boleh menjalani itu semuanya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami tidak salah melihat dan menerima kata-kata peringatan, kata-kata teguran, ataupun kata-kata nasihat yang ditujukan apabila kami melakukan hal yang keliru atau salah dalam kehidupan ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di Jemaat GKI Simpur. Kami mendoakan majelis pekerja harian, kami mendoakan pikaris, kami mendoakan seluruh jemaat di Jemaat GKI Simpur. Tuhan memberkati majelis pekerja harian, pikaris yang melayani jemaat di Jemaat GKI Simpur. Beri kekuatan, beri hikmat, beri kemampuan, beri kesehatan selalu bagi mereka. Sehingga para pelayan yang Tuhan utus melayani di Jemaat GKI Simpur boleh melayani dengan sukacita. Demikian juga kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat GKI Simpur senantiasa diberkati oleh Tuhan. Diberikan kesehatan kekuatan bagi mereka menjalani setiap aktivitas kehidupan mereka dari hari ke hari. Terima kasih, demikian juga ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau dimanapun ada dan berada dalam menjalani kehidupan ini, dalam perlindungan, dalam pertolongan Tuhan, sehingga berkat Tuhan akan senantiasa melengkapi serta mencukupkan seluruh kehidupan para pendengar renungan harian dimanapun berada menikmati kasih Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa
dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menjalani kehidupan hari ini, Tuhan memberkati kita. Amin.